Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati ibadah Ramadan yang ke-10 hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita hingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai ke hari 30, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari api neraka. Jamaah rahimakumullah, setan itu adalah makhluk Allah. Dia makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Pengakuan bahwa setan sebagai pengganggu, setan sebagai yang menyesatkan manusia, itu sudah disampaikan sejak setan dikeluarkan dari surga. Dalam surat Al-Hijr ayat 39, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum wal fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qala rabbi bima aghwaytani, setan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Allah, karena engkau telah menjadikan aku sesat, maka izinkan aku. Bahasanya seperti itu. Setan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan aku agar aku bisa menyesatkan manusia sampai nanti hari kiamat. Jadi jamaah rahimakumullah, tugas setan adalah di muka bumi ini adalah menyesatkan manusia, menggoda manusia, mengajak manusia untuk menjadi pengikutnya. Sehingga ketika manusia menjadi pengikutnya, manusia kemudian ikut aturan dari setan, maka setan sudah berhasil dengan tugas-tugasnya. Namun maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melihat bagaimana tipu daya setan. Kita ingin melihat bagaimana cara setan menyesatkan manusia. Kita lihat di surat Al-A'raf ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Di dalam ayat ini setan berkata, sesungguhnya, katanya, aku akan mendatangi manusia dari depan mereka, dari belakang mereka, kemudian dari samping kanan mereka, dan dari kiri mereka. Jadi seluruh kehidupan kita, ketika kita tidak berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari samping kanan, bahkan dari samping kiri. Mereka berusaha untuk menyesatkan kita. Al-Qahtani di dalam bukunya
Ketika menafsirkan ayat ini, beliau kemudian menyampaikan bahwa sesungguhnya tipu daya setan itu mengelilingi manusia seluruhnya. Setan akan datang dari arah depan, setan akan datang dari arah belakang, setan akan datang dari arah kanan, bahkan dari kiri juga. Lalu apa makna dari kata ini semuanya? Al-Qahtani kemudian menyebutkan penafsirannya. Beliau mengatakan bahwa setan yang dilakukan pertama kali oleh setan adalah menyesatkan manusia dari arah depan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengajak manusia untuk menyekutukan Allah dan melakukan dosa-dosa besar. Tentu hal ini memang menjadi kesulitan bagi setan, karena banyak di antara manusia yang dia ketika diajak untuk menyekutukan Allah, mereka lebih memilih Allah daripada setan. Maka setan mengalami kesulitan dengan cara ini. Ketika setan mengalami kesulitan dengan cara ini, maka setan akan mencari cara yang kedua. Dari depan sudah dilakukan dan setan mengalami kesulitan, maka dicari cara yang kedua, yaitu dari arah belakang. Bagaimana caranya dari arah belakang? Setan mengajak manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Cara ini lebih mudah diikuti, karena setan akan berusaha merayu manusia bahwa berbuat dosa itu sesuatu yang manusiawi. Berbuat dosa itu sesuatu yang lumrah. Karena Allah Maha Penyayang, akan dibisikkan terus kepada manusia bahwa Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah itu Maha Penerima Taubat. Jadi kalau kita melakukan dosa, gampang saja, tinggal bertaubat, maka selesai. Itu yang terus dibisikkan oleh setan. Padahal kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena ketika dosa-dosa kecil itu berhimpun, maka dia akan menjadi dosa yang sangat besar. Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwa dosa paling besar adalah dosa yang dianggap kecil oleh para pelakunya. Jamaah rahimakumullah, ketika cara yang kedua ini pun setan tidak berhasil, maka setan akan mencoba untuk mencari cara selanjutnya, cara yang ketiga, yaitu setan akan datang dari arah kanan. Bagaimana caranya? Setan akan mengajak manusia melakukan hal-hal yang mubah, tapi melalaikan yang wajib. Apa contohnya? Contohnya adalah olahraga pagi itu mubah, dibolehkan. Tetapi ketika kita melalaikan kewajiban yang lain, maka itu merupakan tipu daya setan. Kehadiran kita di tempat kerja, datang tepat waktu, itu adalah sesuatu yang wajib. Jadi kalau kemudian kita datang terlambat di tempat pekerjaan kita gara-gara olahraga, maka sesungguhnya itu adalah tipu daya setan agar kita bisa menjadi pengikutnya dan bisa melalaikan yang wajib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara berikutnya, ketika setan sudah tidak lagi berhasil di cara yang ketiga ini, Al-Qahtani melanjutkan, setan akan mendatangi manusia, akan menyesatkan manusia dengan cara keempat, yaitu dengan wa'an syama'ilihim. Dia akan datang dari kirinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menawarkan ibadah-ibadah utama, tapi manusia akan melalaikan ibadah-ibadah yang jauh lebih utama dan jauh lebih besar pahalanya. Habibi, salam alaika, Habibi.